Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali para pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca sekalian yang tengah menyimak di shyflash.com. Selamat datang kembali di panggung kelam, di mana sebuah kebenaran yang menyakitkan baru saja terungkap. Pernahkah kalian merasakan saat sebuah misteri terkuak, bukan membawa kedamaian, justru memunculkan badai yang lebih dahsyat? Inilah yang dialami Maya. Dering ponsel ibu mertuanya bukan hanya membuka pintu ke sebuah pengkhianatan, tetapi juga menyalakan api perang. Kini, bukti ada di tangannya, tetapi ancaman juga mengintai dari segala penjuru. Sang suami yang sudah mati, dan si ibu mertua yang licik kini telah menyadari jebakan mereka telah terpicu. Mereka adalah predator yang terluka, dan predator yang terluka bisa menjadi jauh lebih berbahaya. Malam ini, kita akan menyaksikan bagaimana seorang ibu berubah dari korban menjadi seorang pemburu. Kita akan mengikuti setiap langkahnya dalam merancang perangkap balik, sebuah konfrontasi final di sebuah rumah tua yang menyimpan banyak kenangan, yang kini akan menjadi saksi kehancuran mereka. Siapa yang akan menang dalam permainan berbahaya ini? Akankah keadilan akhirnya tercapai, atau justru malam ini akan menjadi malam terakhir bagi Maya? Saksikanlah babak akhir dari Dering Ponsel Kuburan Palsu Ibu Mertua. Dia melihat ke papan tulis di dinding. Mereka punya rencana kabur lusa. Itu artinya kita punya waktu. Tidak, Pak, potong Dinda. Rencana itu dibuat sebelum mereka ketahuan. Sekarang mereka tahu, kita tahu. Rizky melihat Maya. Mereka akan kabur secepatnya. Mungkin malam ini. Seolah menjawab ucapan Dinda, ponsel Komisar Budi berdering di atas meja. Dia mengangkatnya, mendengarkan dengan saksana. Alisnya bertaut, "Saya mengerti." Lakukan, katanya dengan suara tegas. "Blokir semuanya. Beritahu saya jika ada pergerakan." Dia menutup telepon dan menatap kedua wanita di depannya. Wajahnya serius. "Itu tadi tim saya. Saya meminta mereka memasang bendera pengawasan pada nama Ibu Widya dan Rizky. Begitu Anda menelepon saya tadi di mobil," jelas Komisar Budi. "Dan bendera itu baru saja terpicu 10 menit yang lalu, tepat setelah Rizky melihat Anda." "Apa-apa yang terjadi?" tanya Maya. "Takut. Ibu Widya baru saja memesan 3 tiket pesawat sekali jalan ke Singapura," kata Komisar Budi. "Untuk penerbangan terakhir malam ini pukul 9 atas nama Widya, Rizky, dan seorang anak laki-laki bernama Rian." Maya tersentak. Rian itu pasti nama anak laki-laki itu. "Mereka kabur malam ini. Mereka akan mencoba kabur," koreksi Komisar Budi. "Nama mereka sudah masuk daftar cekal. Mereka tidak akan bisa melewati imigrasi, tapi kita tidak bisa menangkap mereka di bandara. Itu akan ricuh dan mereka bisa saja memisahkan diri." "Rizky masih di desa Lengkongsari," kata Maya. "Dia tidak mungkin sempat ke bandara. Dia sedang dalam perjalanan," kata Komisar Budi. "Lagi-lagi seolah sudah tahu. Saya sudah mengirim tim pengintai ke alamat itu. Rumah itu kosong. Rizky dan keluarganya sudah pergi. Tas mereka, pakaian mereka, semua hilang. Dia sedang melaju kencang ke Jakarta saat ini juga. Dia akan bertemu ibunya." Ketegangan di ruangan itu terasa menyesak. Jam di dinding menunjukkan pukul 16.30. "Mereka hanya punya waktu beberapa jam. Kita harus menangkap mereka berdua sekaligus," kata Komisar Budi. "Ibu Widya sebagai otak kejahatan finansial dan Rizky sebagai bukti kejahatan pemalsuan kematian. Kita harus menangkap mereka saat mereka bersama." "Tapi di mana?" tanya Dinda. "Kita tidak tahu di mana mereka akan bertemu." Komisar Budi terdiam sejenak. Matanya tertuju pada Maya. Ada sorot perhitungan di matanya. "Mereka berdua sedang panik," kata Budi berpikir keras. "Rizky panik karena melihat Anda. Ibu Widya panik karena dia tahu Anda melihat Rizky, dan dia panik karena ponselnya yang berisi semua rahasia hilang. Ponsel yang sekarang ada pada Anda." Komisar Budi menatap lurus ke mata Maya.
Mereka tidak hanya panik soal polisi, mereka panik soal Anda. Anda adalah satu-satunya benang kusut yang belum mereka bereskan. Apa maksud Anda, Pak? Tanya Maya. Meski dia mulai mengerti arah pembicaraan ini, kita tidak tahu di mana mereka akan bertemu, ulang Budi. Jadi, kita harus membuat mereka bertemu di tempat yang kita inginkan. Kita harus menjebak mereka dan kita harus menggunakan satu-satunya umpan yang pasti akan mereka datangi. Apapun risikonya, Komisar Budi menunjuk ponsel Ibu Widya yang tergeletak di meja di sebelah flash disk. Kita akan gunakan ini, dan kita akan gunakan Anda. Ruang kecil di pos polisi itu terasa menyusut. Udara menjadi pengap. Maya menatap Komisar Budi lalu beralih ke Dinda. Sahabatnya itu tanpa ragu siap untuk protes. Pak, itu terlalu berbahaya, seru Dinda. Ibu Widya itu nekat. Dia menggeledah apartemen Maya tadi pagi. Bagaimana jika dia membawa senjata? Bagaimana jika dia menyakiti Maya? Dia tidak akan menyakiti umpannya sebelum dia mendapatkan apa yang dia mau, bantah Komisar Budi. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Dengar, ini satu-satunya kesempatan kita. Rizky sedang dalam perjalanan. Ibu Widya sedang mengemasi uangnya. Mereka akan bertemu di suatu tempat yang aman menurut mereka. Mengambil paspor palsu mungkin lalu langsung ke bandara. Kita tidak bisa membiarkan mereka memilih tempat. Kita harus memaksa mereka datang ke tempat pilihan kita. Tempat yang bisa kita awasi. Tempat yang bisa kita kepung. Dan satu-satunya orang yang bisa memanggil mereka berdua adalah Anda, Maya. Mereka pikir Anda adalah domba yang ketakutan. Mari kita biarkan mereka tetap berpikir begitu. Maya menelan ludah. Rasa takut yang dingin menjalari punggungnya. Tapi bayangan tawa Nadia, bayangan 2 tahun hidupnya yang terbuang sia-sia, dan bayangan Rizky yang hidup nyaman dengan wanita lain mengalahkan rasa takut itu. Dia menatap Komisar Budi dengan mata yang kini berkilat tegas. Apa yang harus saya lakukan? Rencana itu disusun dengan cepat dan efisien. Waktu mereka tidak banyak. Komisar Budi menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menggunakan apartemen Taman Melati atau kantor Dinda. Mereka butuh tempat yang terisolasi, namun punya nilai emosional bagi para tersangka. Rumah dalam Kertanegara, kata Maya tiba-tiba. Rumah peninggalan orang tua Rizky. Rumah yang Ibu Widya coba jual. Rumah itu kosong. Sudah lebih dari setahun tidak ada yang menempati. Mata Komisar Budi berbinar. Sempurna. Terisolasi. Milik keluarga. Dan yang terpenting Ibu Widya tahu persis lokasinya. Dia akan merasa aman di sana. 1 jam kemudian, skenario telah siap. Maya dan Dinda sudah berada di mobil lain. Mobil polisi yang tidak ditandai dikemudikan oleh seorang petugas berpakaian preman. Mereka menuju rumah kosong itu. Di belakang mereka, beberapa mobil lain mengikuti dari kejauhan membawa tim penyerbu yang senyap. Sementara itu, Komisar Budi yang berada di mobil komando terpisah memberikan instruksi terakhir. Tim Bravo, pasang kamera dan mikrofon di ruang tamu dan teras. Tim Charlie kepung perimeter. Jangan ada satupun dari kalian yang terlihat. Kita tunggu target masuk. Ingat, keselamatan Ibu Maya adalah prioritas. Maya duduk di dalam mobil yang diparkir 1 kilometer dari rumah itu. Tangannya memegang ponsel Ibu Widya. Jantungnya terasa seperti akan meledak dari dadanya. Sudah waktunya, Maya. Suara Komisar Budi terdengar melalui alat pendengar kecil yang terpasang di telinga Maya. Tim sudah di posisi, rumah itu sudah kami siapkan. Ingat skenarionya, Anda baru saja menemukan rahasianya. Anda ketakutan, Anda bingung, Anda mencari perlindungan di rumah lama itu. Jangan marah, jangan mengancam. Anda hanya perlu membuat dia datang. Maya mengangguk, meski tidak ada yang melihat, dia menyalakan ponsel Ibu Widya. Layar menyala. Puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan panik dari Rizky sayang membanjiri layar. Maya mengabaikannya. Dia membuka kontak dan mencari nomor lain yang dia tahu adalah nomor pribadi Ibu Widya yang baru.
Dia menekan tombol panggil. 1 dering, 2 dering, langsung diangkat. Halo, siapa ini? Suara Ibu Widya terdengar histeris, berteriak, napasnya terengah-engah. Dia pasti sedang di dalam mobil. Terdengar suara klakson di latar belakang. Maya menarik napas. Halo, Ibu. Keheningan total di seberang sana. Begitu hening hingga Maya bisa mendengar 2 napasnya sendiri di alat pendengar. Maya, suara Ibu Widya berubah menjadi bisikan beku yang penuh racun. Bagaimana kamu bisa? Itu ponsel Ibu, kata Maya berusaha membuat suaranya gemetar. Dia bahkan tidak perlu berusaha keras. Maaf, Bu, maaf. Maya bohong tadi pagi. Ponselnya ada di Maya dari kemarin. Dia berhenti sejenak membiarkan Ibu Widya mencerna informasi itu. Maya takut, Bu, lanjutnya kini dengan isak tangis yang dia paksa keluar. Tadi ada telepon dari nomor Rizky sayang. Ada foto Mas Rizky. Maksudnya apa, Bu? Kenapa Mas Rizky telepon? Bukankah Mas Rizky sudah meninggal? Maya takut, Ibu, tolong jelaskan. Maya tidak mengerti. Ini adalah umpannya, pura-pura bodoh, pura-pura baru tahu. Ibu Widya tidak langsung merespons. Maya bisa mendengar mertuanya itu menarik napas tajam. Dia sedang berpikir, dia mengira Maya baru saja membuka kotak Pandora itu. Dia tidak tahu Maya sudah selangkah di depannya. Dia tidak tahu Maya sudah melihat Rizky di desa Lengkongsari. Dia tidak tahu Maya sudah bersama polisi. Bagi Ibu Widya, ini adalah masalah terakhir yang harus dibereskan sebelum dia kabur. Satu-satunya saksi kunci yang kini memegang bukti kejahatannya sedang ketakutan dan bingung. Ini adalah kesempatan emas untuk merebut kembali ponsel itu dan membungkam Maya. Saat Ibu Widya berbicara lagi, suaranya telah berubah. Hilang sudah nada paniknya. Yang tersisa adalah suara dingin, tenang, dan penuh perintah. Kamu di mana sekarang, Maya? Maya di rumah lama, rumah dalam Kertanegara. Terdengar desah napas lega yang tipis dari Ibu Widya. Bagus, kamu pintar, tetap di sana. Jangan bergerak 1 senti pun. Jangan hubungi siapa-siapa lagi, mengerti? Terutama polisi. Iya, Bu, bawa ponsel itu. Ibu akan ke sana sekarang. Nada suaranya tidak bisa dibantah. Kita harus bicara, hanya kita berdua. Ini semua demi Nadia. Kamu tidak ingin terjadi apa-apa pada Nadia, kan? Ancaman terselubung itu membuat darah Maya mendidih. Tapi dia tetap memainkan perannya. Jangan sakit Nadia, Bu. Iya, Maya tunggu. Datang sendiri. Ibu juga akan datang sendiri. Kita selesaikan ini, kata Ibu Widya sebelum menutup telepon dengan kasar. Maya menurunkan ponsel itu. Tangannya basah oleh keringat dingin. Dia masuk perangkap. Suara tenang Komisar Budi terdengar di telinganya. Tim saya melacak sinyalnya. Dia sedang berputar arah di jalan tol. Perkiraan tiba di lokasi 20 menit. Seorang petugas di kursi depan menoleh ke belakang. Ibu Maya, sudah waktunya. Kami akan antar Anda ke teras depan. Ingat, tetap di area yang terpantau kamera. Jangan masuk ke dalam rumah. Begitu dia tiba, biarkan dia bicara. Kami akan masuk begitu mendapat sinyal dari Anda. Atau jika dia mencoba melakukan kontak fisik. Maya mengangguk. Dia keluar dari mobil. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Dia berjalan sendirian menuju rumah kosong yang gelap itu. Rumah yang seharusnya penuh kenangan kini menjadi panggung untuk konfrontasi terakhirnya. Maya berdiri di teras rumah yang gelap. Rumah itu berbau debu dan kenangan lama yang membusuk. Cat di dindingnya mengelupas dan taman yang dulu terawat kini ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Ini adalah tempat di mana dia pertama kali diperkenalkan kepada Ibu Widya sebagai calon menantu. Ironis bahwa tempat ini pula yang akan menjadi saksi akhir dari sandiwara mereka. Sebuah alat pendengar kecil terselip rapi di balik jilbab bergonya. Melaluinya,
Dia bisa mendengar napas tegang dari tim polisi yang bersembunyi di kegelapan taman dan di dalam rumah. Kamera-kamera tersembunyi telah dipasang, menyorot lurus ke tempatnya berdiri. Dia adalah satu-satunya cahaya di panggung yang gelap ini. Di tangannya, dia menggenggam ponsel Ibu Widya. Benda itu terasa dingin dan berat. Menit-menit terasa merangkak seperti siput. Maya mencoba mengatur napasnya. Dia memikirkan Nadia yang kini tertidur lelap di tempat Bu Ratna, tidak menyadari bahwa nasib ibunya sedang dipertaruhkan. Bayangan wajah Rizky yang terkejut di desa Lengkongsari melintas di benaknya, bergantian dengan wajah Ibu Widya yang penuh kepanikan tadi pagi. Dia bukan lagi Maya yang lemah. Dia adalah seorang ibu yang akan berjuang untuk keadilan putrinya. Target terpantual. Satu mobil sedan hitam melaju kencang, suara tenang Komisar Budi berdesis di telinganya. Satu penumpang wanita sesuai perkiraan. Bersiap, Maya, ingat peranmu. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Benar saja, beberapa detik kemudian, seberkas cahaya lampu mobil menyapu halaman yang gelap. Sebuah sedan mewah berhenti mendadak di depan teras. Mesinnya dimatikan dengan kasar. Pintu mobil terbuka. Ibu Widya melangkah keluar. Dia sendirian. Dia mengenakan blus sutra mahal dan celana panjang. Penampilannya kontras dengan lingkungan yang kumuh. Matanya liar, bergerak cepat memindai kegelapan. Seolah mencari ancaman. Dia mencengkeram tas tangan bermereknya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tas itu tampak berat dan penuh. Mungkin berisi uang tunai atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya. Dia melihat Maya berdiri sendirian di teras. Wajahnya langsung mengeras. Mana ponselnya? Bentak Ibu Widya. Dia bahkan tidak repot-repot menyapa atau berpura-pura. Dia berjalan cepat menaiki anak tangga teras. Maya mundur selangkah memainkan perannya. Dia mengangkat ponsel itu dengan tangan gemetar. Bu, jelaskan dulu pada Maya. Ada apa ini? Tadi ada pesan. Ada foto Mas Rizky. Maya tidak mengerti kenapa Mas Rizky masih. Kamu benar-benar bodoh, potong Ibu Widya. Suaranya penuh racun. Dia tidak sabar. Dengan gerakan cepat, dia merebut ponsel itu dari tangan Maya. Dia memelototi layar yang gelap. Kamu tahu kata sandinya, gertaknya. Maya menggeleng pelan, berpura-pura terlalu takut untuk bicara. Tentu saja kamu tidak tahu apa-apa, desis Ibu Widya. Tangannya sendiri gemetar karena adrenalin saat dia mengetikkan 6 digit tanggal lahir putranya. Ponsel itu terbuka. Ibu Widya menghela napas lega yang dalam. Dia memilikinya. Bukti itu ada di tangannya. Sekarang tinggal membereskan satu masalah terakhir. Saksi mata. Dia menatap Maya. Gadis di depannya tampak menyedihkan. Berjilbab, mata sembab karena menangis, gemetar ketakutan. Ibu Widya tersenyum sinis. Dia telah meremehkan Maya sepanjang hidupnya dan dia tidak akan berhenti sekarang. Dia merasa di atas angin. Dia perlu memastikan Maya bungkam selamanya. Cara terbaik adalah dengan menghancurkan mentalnya terlebih dahulu. Kamu akhirnya tahu? Tanya Ibu Widya. Suaranya tiba-tiba menjadi tenang yang mengerikan. Dia mulai tertawa. Tawa kering yang serak bergema di halaman yang sunyi. Ya, Rizky masih hidup. Tentu saja dia masih hidup. Maya terisak persis seperti yang dilatihkan. Tapi bagaimana, Bu? Kenapa? Ibu Widya meludah. Karena kamu menjebak putraku. Putraku satu-satunya harus menikah dengan wanita miskin sepertimu. Dia berhak mendapatkan yang lebih baik. Dia berhak mendapatkan citra. Ibu Widya berjalan mondar-mandir di teras. Cengkeramannya pada ponsel dan tas tangannya mengerat. Dia seperti sedang menikmati momen pengakuan ini. Setelah 2 tahun berbohong, akhirnya dia bisa melepaskan kebenciannya. Kamu pikir dia mencintaimu? Dia tidak pernah mencintaimu. Dia menikahimu hanya karena kasihan. Dan bahkan setelah menikah, kamu hanya membawa sial. Bisnisnya hancur. Dia terlilit utang judi di mana-mana. Dia akan masuk penjara. Lalu ibu merencanakannya,
bisik Maya. Tentu saja aku yang merencanakannya, seru Ibu Widya bangga. Aku ibunya, aku menyelamatkan putraku, kami merencanakan semuanya dengan sempurna. Kematian palsu, asuransi. Dia menunjuk wajah Maya dengan jarinya. Dan kamu dengan wajah bodohmu itu menangis terseduh-seduh, menandatangani semua surat yang kuberikan, menyerahkan miliaran rupiah begitu saja. Wajah Ibu Widya bersinar penuh kemenangan di bawah cahaya bulan yang remang. Uang asuransimu itu milik kami. Itu modal hidup baru Rizky dengan Citra. Itu untuk biaya sekolah Rian, cucu laki-lakiku yang sesungguhnya. Dan tentu saja untuk dana pensiun ibu. Dia menepuk tas tangannya. Villa di puncak sudah menunggu. Setiap kata terasa seperti cambuk bagi Maya. Tapi dia harus bertahan. Dia butuh satu pengakuan terakhir. Tapi jenazahnya Bu, Ishak Maya memainkan kartu terakhirnya. Kita menguburnya. Maya melihat kuburannya. Maya memegang tanahnya. Mendengar itu, Ibu Widya tertawa lebih keras. Tawa yang begitu jahat hingga membuat bulu kuduk Maya berdiri. Jenazah, ya Tuhan, kamu benar-benar naif, cibirnya. Itu hanya mayat. Gelandangan tanpa nama dari kamar mayat. Tidak ada yang mencarinya. Sedikit uang pelicin untuk seorang dokter korup bernama Dr. Budi dan Foila. Rizky dinyatakan mati di atas kertas. Dan kamu menangis seperti orang bodoh di kuburan orang lain selama 2 tahun. Pengakuan itu terlontar lengkap, detail, dan menjijikan. Di alat pendengarnya, Maya mendengar suara Komisar Budi. Sudah cukup, kami punya semuanya. Tapi Ibu Widya belum selesai. Tawanya berhenti mendadak, matanya menyipit menatap Maya. Dan sekarang, katanya, suaranya kembali dingin membeku. Dia melangkah maju lebih dekat. Kamu tahu terlalu banyak. Dia melihat sekeliling halaman yang gelap. Hening, hanya suara jangkrik. Kegelapan ini memberinya rasa aman yang palsu. Kamu seharusnya tetap bodoh, Maya, desisnya. Kamu seharusnya tidak pernah membuka ponsel ini. Dia mengangkat tas tangannya yang berat itu. Maya bisa melihat benda keras di dalamnya menekan lapisan kulit. Itu bukan dompet, itu sesuatu yang padat dan berat, seperti vas atau patung kecil. Cukup berat untuk mencederai. Selamat tinggal, menantuku sayang. Tepat saat Ibu Widya mengayunkan tas itu ke arah kepala Maya, sebuah suara panik merobek keheningan malam. Ibu, jangan. Derit ban mobil yang mengerikan terdengar. Sebuah mobil sedan lain, bukan mobil polisi, menyerbu masuk ke halaman dan berhenti mendadak. Lampu depannya yang menyilaukan menyorot lurus ke teras, membutakan mereka berdua. Pintu mobil terbuka, Rizky melompat keluar. Wajahnya pucat pasi, penuh keringat. Dia tidak lagi terlihat seperti pria santai yang minum kopi tadi siang. Dia terlihat seperti buronan. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kita harus pergi sekarang, teriak Rizky berlari ke arah teras. Polisi, aku rasa aku diikuti. Mereka ada di mana-mana. Ibu Widya membeku. Tangannya yang terangkat masih memegang tas. Wajahnya pucat pasi melihat kedatangan putranya yang tidak terduga. Rencananya berantakan. Pergi ke penjara. Sebuah suara yang tenang dan keras terdengar dari kegelapan taman. Tiba-tiba seluruh halaman bermandikan cahaya. Lampu sorot yang kuat dari berbagai penjuru menyala serentak. Dinda melangkah keluar dari balik pohon besar, ponselnya merekam. Di sampingnya, Komisar Budi berdiri tegap. Dari balik semak-semak dan dari dalam rumah yang gelap, belasan petugas berpakaian preman, beberapa bersenjata lengkap, muncul dan mengepung teras. Angkat tangan, kalian sudah dikepung. Tas tangan Ibu Widya jatuh dari genggamannya yang lemas, menimbulkan bunyi dentang keras saat benda berat di dalamnya menghantam lantai kayu. Dia menatap lampu sorot, lalu ke putranya, lalu ke Maya. Wajahnya adalah topeng kebingungan dan kekalahan. Rizky berdiri kaku di tengah halaman, separuh jalan menuju teras. Dia menatap lurus ke arah Maya, istrinya. Wanita yang dia kira telah dia tipu mentah-mentah. Mata mereka bertemu,
Tidak ada lagi keterkejutan di mata Rizky. Hanya kengerian mutlak dan penyesalan yang sudah terlambat. Ini jebakan, pekik Ibu Widya. Maya mengambil langkah maju, keluar dari bayang-bayang. Air matanya sudah kering. Wajahnya yang pucat kini mengeras seperti baja. Dia tidak lagi gemetar. Dengan gerakan yang tenang dan penuh perhitungan, dia mengangkat tangannya dan menyentuh jilbabnya, memperlihatkan alat pendengar kecil yang terpasang di telinganya. "Pengakuan Anda sudah terekam, Bu," kata Maya. Suaranya terdengar jelas dan kuat di halaman yang sunyi itu. "Semuanya, dari jenazah tanpa nama sampai rencana villa Anda, semuanya terekam." Ibu Widya menatap benda kecil itu dan akhirnya dia mengerti. Dia telah kalah. Hening. Keheningan yang pecah itu terasa lebih berat daripada semua teriakan sebelumnya. Ibu Widya menatap alat pendengar di telinga Maya, lalu beralih ke putranya yang berdiri mematung di halaman dan kembali ke wajah-wajah tegas para petugas polisi yang mengelilinginya. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Topengnya telah hancur berkeping-keping. Rizky adalah yang pertama hancur. "Maya, aku bisa jelaskan." Dia mulai, suaranya para aku. "Diam kamu," bentak Ibu Widya. Wajahnya memerah karena marah, mencoba merebut kembali sedikit saja kendali. "Kamu pengecut, sama seperti ayahmu." "Sudah cukup," kata Komisar Budi, melangkah maju. "Bawa mereka." Dua petugas segera memegang lengan Ibu Widya yang tiba-tiba menjadi lemas. Wanita yang beberapa menit lalu begitu angkuh dan penuh kebencian itu kini terkulai. Matanya kosong menatap lantai teras. Petugas lain memborgol Rizky yang tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, menolak menatap Maya. "Ibu Widya," kata Komisar Budi sambil membacakan hak-haknya. "Anda ditahan atas tuduhan konspirasi kejahatan, penipuan asuransi, pemalsuan dokumen kematian, dan penggelapan dana. Anda, Rizky," dia beralih ke pria yang diborgol itu, "ditahan atas semua tuduhan yang sama." Saat mereka digiring melewati halaman menuju mobil polisi yang terpisah, Dinda mendekati Maya. Dia merangkul bahu sahabatnya yang mulai bergetar hebat. Sekarang setelah adrenalin itu surut, realitas dari apa yang baru saja terjadi menghantam Maya. "Sudah selesai, Mei," bisik Dinda. "Sudah berakhir, kamu berhasil." Maya mengangguk, air mata akhirnya mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan atau kemarahan. Itu adalah air mata kelegaan. Proses hukum berjalan cepat dan menjadi berita utama. Kasus janda melawan suami yang bangkit dari kematian menjadi sensasi. Bukti yang dikumpulkan Maya dari ponsel Ibu Widya, rekaman videonya di Desa Lengkong Sari, hingga rekaman pengakuan penuh di rumah dalam Kertanegara terlalu kuat untuk dibantah. Tim pengacara mahal yang disewa Ibu Widya mencoba berdalih bahwa bukti ponsel diperoleh secara ilegal. Tapi Komisar Budi dan Dinda berargumen bahwa video dari Desa Lengkong Sari dan rekaman pengakuan di teras rumah yang diperoleh dengan surat perintah penggeledahan darurat sudah lebih dari cukup. Dokter Budi, sang dokter korup, ditangkap di hari yang sama. Dia panik dan langsung mengakui segalanya, membeberkan bagaimana Ibu Widya membayarnya mahal untuk mendapatkan jenazah tak dikenal dari kamar mayat dan menandatangani sertifikat kematian palsu. Citra, wanita simpanan Rizky, juga ditangkap sebagai kaki tangan yang turut menikmati hasil kejahatan. Karma dibayar tuntas. Ibu Widya sebagai otak kejahatan divonis 20 tahun penjara. Di ruang sidang dia tidak menunjukkan penyesalan, hanya menatap Maya dengan kebencian murni. Rizky, karena dianggap bekerja sama, mendapat hukuman lebih ringan 15 tahun. Citra dan Dokter Budi juga menerima hukuman penjara yang setimpal. Perusahaan asuransi segera membatalkan polis atas nama Rizky dan menuntut balik atas kerugian mereka. Pengadilan memutuskan bahwa seluruh aset yang dibeli menggunakan uang haram itu, termasuk villa di puncak yang belum sempat ditinggali Ibu Widya, rumah di Desa Lengkong Sari, dan semua uang di rekening rahasia mereka dibekukan. Selanjutnya,
Pengadilan sipil memutuskan bahwa semua aset itu, ditambah sisa uang asuransi yang seharusnya menjadi hak Maya dan Nadia sejak awal, harus dikembalikan seluruhnya kepada Maya, termasuk rumah dalam Kertanegara. Secara hukum, Maya kini adalah seorang wanita yang sangat berkecukupan. 5 tahun kemudian, suara tawa Nadia yang nyaring terdengar di antara deburan ombak. Maya tersenyum dari atas tikar pikniknya. Dia, Nadia, dan Dinda sedang menikmati sore yang cerah di pantai. Jauh dari Jakarta, jauh dari masa lalu, Maya telah menjual apartemen Taman Melati dan rumah dalam Kertanegara. Dia membeli sebuah rumah kecil yang cantik di dekat pantai, tempat dia memulai hidup baru. Bisnis kue keringnya yang dulu kecil, kini berkembang pesat. Dia menamai usahanya Kue Kering Pelangi Nadia, dan pesanan datang dari seluruh penjuru kota. Jilbabnya yang dulu sering berwarna gelap, kini berganti warna-warna cerah, biru langit, merah muda, dan kuning mentari. "Ibu, ayo main air," teriak Nadia melambai-lambaikan es krimnya. "Iya, sayang, sebentar lagi," sahut Maya. Dia mengambil ponselnya sendiri. Dia membuka galeri foto. Jari-jarinya berhenti pada satu folder lama yang tersembunyi. Folder berjudul Kenangan. Di dalamnya hanya ada satu foto tersisa. Foto pernikahannya dengan Rizky. Keduanya tersenyum bahagia, tidak menyadari kebohongan yang akan datang. Maya menatap foto itu lama. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi amarah, hanya rasa hampa seperti melihat orang asing. Dengan satu gerakan mantap, dia menekan tombol hapus. "Anda yakin ingin menghapus item ini secara permanen?" Maya tersenyum. "Ya." Dia bangkit, merapikan pakaiannya dan berlari kecil menyusul Nadia ke tepi air. Dia tidak lagi berduka atas pria yang telah meninggal. Dia juga tidak membenci pria yang hidup di penjara. Dia hanya merasa bebas. Saat dia sedang membangun istana pasir bersama Nadia, ponselnya bergetar di sakunya. Sebuah pesan masuk dari Dinda yang sedang membaca buku di tikar. "Mei, ada kiriman pos untukmu di rumah tadi." Dari penjara, hati Maya sempat mencelos sesaat, tapi kemudian dia tenang. Dia sudah menduga. Malamnya setelah Nadia tertidur, Maya membuka surat itu. Itu adalah selembar kartu pos murahan dari kantin penjara. Tulisan tangannya gemetar dan penuh kemarahan. Dari Ibu Widya, hanya ada 4 kata. "Kamu akan membayar ini." Maya menatap kartu pos itu. Dulu ancaman seperti ini akan membuatnya gemetar ketakutan. Tapi sekarang dia hanya tersenyum tipis. Dia mengambil kartu pos itu, berjalan ke dapur, dan menyalakannya di atas kompor gas. Dia melihat kertas itu perlahan menghitam, melengkung, dan akhirnya menjadi abu. Dia mematikan kompor. Misteri telah usai. Keadilan telah ditegakkan. Maya kembali ke teras rumah pantainya, menatap bulan purnama yang bersinar terang di atas lautan yang tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara asin yang segar. Dia bebas. Terima kasih kepada para pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel dan para pembaca di shyflash.com yang telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Setiap dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus bisa menyajikan kisah-kisah yang lebih menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.